Isa itu Allah SWT-nya Khadijah. Nah, saudara, Isa itu Allah SWT-nya Khadijah. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Kita Indonesia, kita Pancasila ya. Saya mau menjelaskan dalam bingkai toleransi ya, Bapak Ibu Saudara ya. Saya dapat pertanyaan begini. Pak HTD, menurut kami Isa itu tidak layak disebut Allah atau Allah. Menurut kami Pak HTD, Isa itu tidak layak disebut Allah. Lah kalau Isa bukan Allahmu, kenapa Isa hakim adilmu di hari kiamat? Hakim adil itu kan harus Allah. Anda mengakui nggak Isa itu hakim adilmu? Iya, mengakui. Sebenarnya kamu mengakui Isa itu Allahmu. Kalau Isa tidak layak disebut Allah, kenapa Isa itu terkemuka dunia akhirat? Apakah Anda mengakui Isa terkemuka dunia akhirat? Iya, Pak. Nah, kalau Isa itu tidak layak disebut Allah, Allah warabani, Allah dan Tuhan itu, mengapa Isa ruhullah kalamullah? Apakah Anda meyakini Isa itu ruhullah kalamullah kalimatuhu? Ya Pak. Nah, jadi Isa itu Allah subhanahu wa ta'alanya Khadijah. Khadijah itu Kristen Arab Pak. Saya menjelaskan dalam bingkai Indonesia Pancasila ya. Jadi kita mengedukasi nggak apa-apa dong. Kita mengedukasi dalam bingkai Indonesia Pancasila. Khadijah itu menyembah Allah subhanahu wa ta'ala yang punya nama Isa Al-Masih. Ya, saya bicara Khadijah ya. Khadijah, Umi Khadijah dan Warokah yang menginisiasi Alkitab bahasa Arab. Di dalam Alkitab bahasa Arab itu Allah subhanahu wa ta'ala. Betul, Yesaya 57 ayat 15. Punya nama, betul, Isa Al-Masih. Di dalam syahadatnya Kristen Arab, 1 Korintus 8 ayat 4, 5 dan 6, la ilaha illallahu ahad wa rabbani Isa Al-Masih, jelas disebut syahadat itu hanya untuk Allah dan Rabb. Tidak pernah ada sebut-sebut nabi. Itu syahadat Kristen Arab. Anda cek saja di Google, syahadat Kristen Arab itu 1 Korintus 8 ayat 4, 5 dan 6. Bagaimana Anda bisa berkata Isa Al-Masih tidak layak disebut Allah? Sementara Anda mengimani Isa Al-Masih hakim adilmu, kelak nggak main-main loh. Hakim adil itu pasti Allah itu, pasti. Terkemuka dunia akhirat, ruhullah kalamullah, ya pasti Allah itu. Umi Khadijah mengakui itu, makanya Umi Khadijah ini merintis atau menginisiasi Alkitab bahasa Arab. Saya menjelaskan begini dalam bingkai Indonesia Pancasila. Anda mau meyakini menurut kami Isa tidak layak disebut Allah, silahkan. Nanti Anda dinilai oleh orang, ini piye sih? Katanya Isa hakim adil. Katanya Isa terkemuka dunia akhirat. Katanya Isa ruhullah kalamullah. Kok kamu nggak mengakui Isa itu Allahmu? Kalau Khadijah mengakui Isa itu Allah subhanahu wa ta'ala, punya nama Isa Al-Masih, Anda tidak mengakui, Anda cuman Allah subhanahu wa ta'ala tok. Namanya Isa Al-Masih Anda tidak akui. Tetapi Anda tidak sempurna, ya toh. Mestinya Anda otomatis hakim adil jangan diakui, otomatis ruhullah kalamullah jangan diakui, terkemuka dunia akhirat jangan diakui, jalan yang lurus sirotol mustaqim jangan diakui. Mestinya begitu. Kalau Anda menolak mengakui Isa Al-Masih itu sebagai Allahu Ahad wa Rabbani itu. Sekali lagi, yang bisa menjelaskan begini justru orang Kristen, justru pendeta Pak. Lah Buya kemana? Wahai para Buya, kenapa kamu nggak bisa jelasin ini? Yang very clear, ya toh?
Ya, kalau Kristen Arab itu menyembah Allah Subhanahu wa taala ada di dalam Yesaya 57 ayat 15 jelas ditulis Allah Maha Suci, Maha Tinggi. Siapakah dia? Aku. Yesaya 57 ayat 15 itu menulis tentang aku. Aku bersemayam di tempat tinggi, di tempat suci. Aku itu maha suci, maha tinggi. Bahasa Arabnya Subhanahu wa ta'ala. Disingkat SWT. Lu kan simple toh? Simple. Jadi kalau Anda mengatakan Isa tidak layak disebut sebagai Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Yesaya 57 ayat 15 itu kamu baca. Bacalah dalam Alkitab bahasa Arab. Ya, seperti itu ya. Mestinya kalau kamu menolak ya Isa Al-Masih itu Allahmu, mestinya kamu juga buang ayat yang mengatakan Isa itu hakim adil hari kiamat. Direvisi saja kitabmu. Jangan ditulis Isa hakim adil hari kiamat. Nanti kamu bentrok sama Khadijah. Khadijah itu mengakui itu. Kami hanya sampai Khadijah ya. Kalau Yaitun itu sampai semua ring satu Khadijah itu orang Kristen semua. Ya sebenarnya Bapak Ibu Saudara terjadinya itu karena dari 600 tahun 600 Masehi lalu muncul kitabmu itu kan sekitar 1200 ya, tahun 1200 ada sekitar 500-600 tahun itulah. Sehingga Isa Al-Masih kamu hilangkan ya. Mestinya harusnya Allah Subhanahu wa taala Isa Al-Masih ya. Ya asyhadu alla ilaha illallahu ahad wa rabbani Isa Al-Masih. Mestinya syahadatnya begitu. Ya tapi nggak apa-apa. Ya toh. Anda kan tanya ke saya jawab. Saya menjawab seperti itu. Soal Anda tidak, enggak Pak, aku tetap meyakini Allah SWT kami Pak. Ya silahkan, itu hak Anda kok ya. Tetapi Khadijah itu juga, emang Anda nggak tahu Khadijah? Siapa Khadijah? Ya tahu banget Pak lah, iya. Coba digali, Khadijah dan Barokah digali coba. Ya. Ya itu malah di atas rata-rata itu. Ya. Yaitun itu sudah paham di atas rata-rata. Ya. Makanya dia juga budaya loh, melakukan sholat itu kan budaya. Sholat itu budaya, memakai jilbab, memakai itu. Dia justru di atas rata-rata itu pahamnya ya. Ya seperti itu. Jadi sumber masalahnya hanya itu Pak. Kalau Anda menolak Isa layak disebut Allah ya silahkan. Tetapi Khadijah meyakinin itu. Khadijah Barokah. Anda lacak yang lain ke? Ya. Pasti meyakinin itu ya. Yang meninggal di Madinah membuat tempat ibadah ya, kiblatnya ke Yerusalem. Ada maaf ya. Ada masjid namanya Masjid Isa Al-Masih loh. Ada masjid namanya Masjid Maria loh. Ayo. Artinya apa? Kami itu menghargai Isa Al-Masih. Itu menurut kamu. Justru sebenarnya Isa Al-Masih itulah Allahmu. Sebenarnya itu. Kalau Anda mau ya, kalau Anda tidak mau ya nggak apa-apa kan. Saya ini menjawab dalam mengedukasi. Kenapa ada masjid namanya Isa Al-Masih Pak? Lah iya, berarti apa? Berarti kami itu sangat menghargai Isa Al-Masih. Atau yang kedua, Isa Al-Masih itu Allahmu. Kalau Khadijah meyakinin itu, makanya Khadijah Allahu Akad itu warabani Isa Al-Masih. Allahu Akbar Isa Al-Masih ada didukung ayat Alkitab. Kamu cek di Alkitab bahasa Arab. Allahu Akbar itu punya nama Isa Al-Masih. Kamu cek Titus 2 ayat 13 pakai Alkitab bahasa Arab. Allahu Ahad warabani itu punya nama Isa Al-Masih. Kamu cek Yudas 1 ayat 25 pakai Alkitab bahasa Arab. Alkitab yang dulu disusun diinisiasi oleh Umi Khadijah. Tuh. Kok tiba-tiba Allahu Ahad warabani kok Isa Al-Masihnya hilang Pak ya? Allahu Akbar Isa Al-Masihnya hilang. Ya. Jadi kalau kamu memekekkan Allahu Akbar, Allahu Ahad, berapa hari kamu memekekkan Allahu Akbar, Allahu Ahad?
Di situ kamu tidak menyebut nama toh, ya. Mestinya Allahu Akbar, Allahu Ahad, Isa Al-Masih. Ya, ada ayat Alkitabnya, kalian cek ayat Alkitab dalam bahasa Arab. Mestinya ini tugas para buya seperti ini. Tidak apa-apa, Pak, ya toh. Kalau kenyataannya bahwa Isa Al-Masih adalah Ruhullah Kalamullah, Allahu Ahad Warabani, Allahu Akbar itu. Tapi kami tidak meyakini, Pak, pakai nama Isa Al-Masih. Ya nggak apa-apa, itu hak Anda kok, supaya orang tahu. Ya, kalau Kristen Arab itu Allahnya Isa Al-Masih. Ya, mau bergelar apa saja sama saja. Begitu ya, Pak. Saya menjelaskan dalam Bingkai Indonesia Pancasila sekali lagi. Ya, pemahaman seperti ini kok yang bisa jelasin malah pendeta ya. Buya kemana Buya? Ini wilayah Anda yang harus menjelasin loh. Siapa Isa Al-Masih di dalam kitabmu? Digali secara benar. Ya, kalau Isa Al-Masih hakim adilmu, ya hakim adil itu pasti Allah, Pak. Bedanya adalah Allahnya Kristen Arab yang diyakinin oleh Umi Khadijah itu punya nama, itu aja. Kalau Anda sudah clear ke sini, udah klop. Sama. Ya, Anda itu Kristen Arab, sama. Nabinya sama, ya, kisah nabinya sama. Cuman nama Allahnya saja diilangin, nama Isa Al-Masihnya. Allahu Ahad sama, Hu Akbar sama, Subhanahu sama, Ta'ala sama, Azza sama, Jalla sama, Qadir sama. Cuman namanya saja yang beda. Ya, Anda tidak mengakui namanya Isa Al-Masih, itu saja bedanya. Ya, jadi Isa Al-Masih adalah Allah SWT-nya Khadijah. Saya menjelaskan dalam Bingkai Indonesia Pancasila, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tetap toleransi ya. Anda boleh meyakini. Kami yakini Allah SWT kami nggak perlu pakai nama, silahkan. Anda kan bertanya kepada saya, jadi saya jawab seperti itu. Menurut Anda kan Isa Al-Masih tidak layak disebut Allah, ya, menurut Anda. Makanya saya jawab. Isa Al-Masih itu Allah SWT-nya Khadijah, Kristen Arab. Clear, Bapak Ibu Saudara. Saya tetap mendorong para buya, ayo dong, ini kan tugasmu. Ya. Nggak ada yang bisa jelasin kayak gini, Pak. Justru pendeta yang bisa, Pak. Lah buya tugasnya ngapain? Ya. Para buya ini yang level tertinggi di dalam pemahaman tentang sebuah pengajaran, ya. Sebuah pengajaran, ya. Ya. Sampai Anda itu paham gitu loh, seperti ini. Oh, Isa Al-Masih itu betul ya, Allahu Ahad, Allahu Akbar itu. Cuman kami tidak mengakui namanya Isa Al-Masih, tapi kami menghormati Isa Al-Masih. Nah, nanti kan pergumulannya antara menghormati atau mengakui. Kami meninggikan menghormati Isa Al-Masih, Pak. Ya, itu kata Anda. Ya, tapi Umi Khadijah mengatakan justru Allahnya itu ya Isa Al-Masih itu. Ayo, ini tugas para buya. Para buya, saya mau memberitahu ya, agama itu berlaku pada zaman Musa, Pak. Sekarang itu tidak ada orang beragama, yang ada orang beriman. Ya, Khadijah memberitakan tentang Alkitab bahasa Arab itu bukan agama, Pak, tapi iman. Ya. Ya, dari Adam sampai semua nanti sampai kiamat, semua itu selamat karena iman, bukan karena beragama, Pak. Tidak ada orang beragama selamat, nggak ada. Orang beriman, tinggal masalahnya imannya ke siapa itu saja. Ya, silahkan para buya mengambil contoh. Adam, Musa, Nuh, Ibrahim, semua itu beriman pada Yesus, pada Isa, Pak. Makanya Isa berani menjamin Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi itu masuk di surga, masuk ke surga. Lukas 13 ayat 28. Yang berani jamin begini ini hanya Allah, Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, Pak, Isa Al-Masih. Yang berani mengatakan seperti itu Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi masuk dalam kerajaan Allah. Lukas 13 ayat 28. Cuman Allah yang benar, Allah segala Allah. Ya, lalu Anda pikir Musa dulu beragama apa? Ya,
Yesus saja mengatakan dia beriman kepadaku, makanya selamat. Abraham, Ishak, Yakub. Ya. Very clear Bapak Ibu Saudara, itu jawaban saya atas pertanyaan Isa itu menurut kami tidak layak Pak disebut sebagai Allah. Ya, kami menghormati tidak sebagai Allah. Itu kan kata kamu. Tapi bukankah di kitabmu mengatakan Isa itu hakim adil? Hakim adil kan harus Allah toh Pak. Iya ya Pak ya. Nah, tidak mungkin hakim adil bukan Allah. Ya. Hakim adil itu menghakimi semua manusia loh. Nah, kalau bukan Allah apa? Iya ya Pak ya. Nah, kita Indonesia, kita Pancasila, sekali lagi saya mengedukasi menjawab dengan edukasi ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi, tetap toleransi. Anda mau meyakini Allah kami begini begitu silahkan ya. Karena Anda menanyakan tentang Isa Al-Masih adalah Yesus Kristus dalam bahasa Arab, maka saya menjawab seperti ini. Ini pencerahan buat Anda ya. Ya bersyukurlah ya ada pendeta yang bisa menjawab seperti ini. Sementara Anda punya buya, tokoh-tokoh yang sangat tinggi ilmunya malah nggak bisa jawab. Kenapa Umi Khadijah meyakini Isa Al-Masih itu Allahu Ahad? Kenapa? Gitu. Sementara kami tidak sampai nama, ya kami hanya Allahu Ahad, nggak punya nama. Lah iya, salahnya di mana? Selisih 600 tahun itu loh Pak, masalahnya Pak. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan loh kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa. Toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki, sebab menghujat mencaci maki itu dosa. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, the only one Lord and God. Allahu Ahad Warabani itu, Allahu Akbar itu, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.